Halo, perkenalkan nama saya Janarna Rizali Rafael dengan NIM 22011140102. Di sini saya akan membagikan materi terkait dengan esensi kurikulum 2013 pada kelas tinggi untuk memenuhi tugas resum mata kuliah pendidikan IPS. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum itu berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Sedangkan dalam kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa itu dituntut untuk paham atas materi aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun, berakhlak, dan memiliki disiplin yang tinggi. Bagaimana dengan pengertian IPS? Ilmu pengetahuan IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang mengalami penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari pengorganisasian, konsep dan keterampilan sejarah, biografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya, dengan belajar IPS untuk anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Apabila kita perhatikan dengan teliti dan cermat bahwa inti proses pembelajaran siswa kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 di sekolah dasar merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematika untuk pembelajaran tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya itu dapat dilaksanakan oleh siswa kelas tinggi sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran di kelas tinggi sekolah dasar dapat digunakan dan dilakukan berbagai strategi dan metode mengajar. Metode mengajar yang dapat digunakan dan dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran kepada siswa kelas tinggi di sekolah dasar ada sebagai berikut. Yang pertama, ceramah. Yang berikut, tanya jawab, diskusi, simulasi dan bermain peran, pemecahan masalah, karya wisata, penugasan, proyek, studi kasus, dan observasi dan pengamatan. Dalam pengorganisasian pembelajaran yang merupakan suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri, sehingga organisasi tersebut memiliki kecakapan berpikir dan bertindak dalam merespon berbagai perubahan yang muncul. Pengorganisasian dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran, yang berarti materi atau isi mata pelajaran tersebut itu disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Artinya, mata pelajaran yang disajikan secara sendiri-sendiri. Yang berikut ada pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran, yaitu sebuah pembahasan tentang suatu pokok bahasan dihubungkan dengan pokok bahasan lainnya. Yang berikut itu ada pengorganisasian atau materi mata pelajaran yang disusun secara kombinasi dari berbagai disiplin ilmu tertentu yang biasanya disajikan secara mandiri pada kedua jenis pengorganisasian isi mata pelajaran yang sebelumnya. Yang berikut ada pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran yang merupakan produk atau hasil integrasi berbagai bahan kajian dari mata pelajaran dalam kajian esensi pada kurikulum ini, yaitu peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dengan hubungan yang disimpulkan bahwa konsep penghubungan fakta-fakta generalisasi menghubungkan beberapa konsep. Dengan hubungan itu terbentuklah pola hubungan yang mempunyai makna yang menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi. Hasil pemikiran tersebut bisa merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau kepastian. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.